Oke, semoga jelas ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa bisa ditanyakan lagi. Ya, saya lanjut dulu. Nah, ini ada juga untuk preposisi. Tadi kan kita sudah belajar tentang on dan at ya. At itu untuk jam. Nah, tapi ada preposisi lain yang digunakan. Misalnya I work from 9 a.m. to 5 p.m. Nah, saya bekerja dari jam 9 pagi sampai pukul 5 sore. Di sini from itu selalu digunakan untuk menyatakan sesuatu kerjaan itu dimulai ya. Jadi saya bekerja dari jam 9 pagi itu yang selesainya ya, waktu selesainya. Kalian pasti juga sudah tahu karena dalam bahasa Indonesia juga sama saja. I work from 9 a.m. to 5 p.m. Tapi di sini yang harus harus diperhatikan from dan to itu berpasangan. Ini selalu berpasangan dan tidak bisa berubah-ubah. Oke, jadi di sini from dan to itu selalu berpasangan. Pasangannya selalu itu. Jadi from tidak bisa diganti dengan until misalnya. Meskipun artinya until itu juga sampai. Tapi kalau udah ada kata-kata from, pasangannya selalu dengan to. Misalnya our class today starts from 8 a.m. to around misalnya sampai sekitar maybe around 9 gitu ya kelas hari ini. Misalnya seperti itu untuk contoh. Jadi from itu pasangannya selalu dengan to. Nah, bagaimana dengan between? Between ini juga sebetulnya peraturannya sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu pasangan di antara itu selalu dengan dan. Jadi di sini I work between 9 a.m. and 5 p.m. Jadi di sini sebentar. Jadi di sini between ini between itu artinya sama aja sebenarnya ya. Bisa diartikan between itu ya antara jam 9 sampai jam 5 berarti bisa kita asumsikan kayak dimulai jam 9 dan selesai jam 5. Sama aja sebenarnya artinya dengan from to. Ya, di sini from 9 a.m. to 5 p.m. Tapi ini untuk variasi bisa juga menggunakan between dan and. Jadi bukan between and to atau between 9 a.m. until 5 p.m. itu tidak tepat penggunaannya meskipun mungkin ada yang menggunakan tapi itu tidak tepat. Jadi kalau from pasangannya dengan to dan between itu pasangannya dengan and. Tapi ada lagi di sini kalian tadi kan mungkin sudah pernah mendengar until itu juga artinya sampai ya, seperti menggunakan to tadi. I work from 9 a.m. to 5 p.m. Tapi kalau until dia itu berdiri sendiri. Kita lihat di sini kalimatnya I will be working until 5 o'clock. Di sini tidak dijelaskan mulai dari jam berapa. Ada ilustrasinya jam 9. Tapi di kalimat ini I will be working until 5 o'clock itu tidak ada from-nya. Tidak ada bekerja dari jam berapa. Jadi hanya dijelaskan saya akan bekerja sampai jam 5. Ini di sini jam 5 sore ya, 5 p.m. Saya hanya akan bekerja sampai jam 5 sore. Tapi di sini kita menggunakan until karena tidak ada from. Kalau menggunakan to I will be working to 5 o'clock itu justru tidak tepat. Karena hal itu meskipun memang artinya to itu sampai juga ya seperti until. Tapi kata-kata seperti itu tidak pernah digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau untuk yang berdiri sendiri yang hanya menyatakan waktu sampai jam berapa misalnya we will be studying English until 9 a.m. Nah itu betul seperti tes kita hari ini misal sampai jam 9 karena ya memang hanya tidak ada from-nya, kita tidak menjelaskan from-nya tapi kita pun masih berprogres, masih sedang melakukan itu sampai di akhir nanti. Akhir itu misalnya tadi jam 9 pagi. Gitu ya perbedaan antara from, to, until, between, and. Nah sekarang ini kan kalau until itu diikuti dengan waktu berakhirnya suatu kegiatan. Kalau misalnya diawali dengan mulainya waktu mulainya nih I have been working since 9 a.m. Saya mulai bekerja sejak atau dari pukul 9 pagi. Nah kalau since, penggunaan since itu diikuti dengan waktu mulainya.
Dan kita tidak mengatakan, tidak menjelaskan waktu kapan ini berakhir. Yang penting saya sudah bekerja sejak jam 9 pagi atau we have been studying since 8 a.m. Ya, seperti tadi kita sudah belajar dari pukul 8 pagi. Jadi since is used to say when an ongoing situation started. Jadi since ini, penggunaan since digunakan ketika ketika ada kegiatan yang sedang berlangsung saat ini dimulai. Jadi diikuti dengan waktu mulainya. Kalau until itu waktu berakhir, tapi kalau since itu waktu mulainya. Nah, sekarang bagaimana dengan durasi? Nah, kalau untuk durasi kita beda lagi gunakannya, yaitu for. I have been working for 6 hours. Jadi saat ini sekarang dia sudah bekerja selama 6 jam. Jadi I have been working for 6 hours, dan 6 hours ini adalah durasi, bukan waktu mulai dan bukan waktu berakhir, tapi durasinya. Jadi dimulainya tuh sekitar 6 jam lalu. Ya tinggal kita hitung saja 6 jam lalu, tapi bukan itu yang ditekankan, ini menekankan durasinya. Kayak misalnya we have been studying for 20 minutes. Kita sudah belajar selama 20 menit karena kelas dimulai jam 8 tadi ya. Ini penggunaan, contoh-contoh penggunaan dari until, since, for. Nah, untuk during ini artinya selama ya. Saya bersantai selama waktu istirahat saya. During describes when something was happening. Jadi ya ketika menyatakan untuk suatu kegiatan yang terjadi. Kapan terjadinya suatu kegiatan. Jadi di sini kegiatannya adalah bersantai. Bersantainya itu kapan? Ketika waktu istirahat saya. Sampai sini ada pertanyaan tentang from, to, between, and, until, since, for, dan during. Melan, Miss izin bertanya Ya, lagi. silakan. Melan masih bingung yang penggunaan from dengan between itu, maksudnya yang membedakannya itu seperti apa ya Miss katanya? Kalau sepertinya kan kalau yang tadi yang sign sama until kan itu sudah jelas ya. Kalau until kan ada itunya gitu. Kalau until itu kan berdiri sendiri gitu. Nah kalau sign kan mulai. Nah kalau sepertinya yang membedakan kita harus menggunakan kata from apa between itu seperti apa ya Miss? Oke, that's a really good question. Tapi jawabannya adalah tidak ada pembedanya. Ini hanya variasi saja. Jadi kalau kalian ingin memilih I work from 9 a.m. to 5 p.m. itu betul. Tapi kalau mungkin from dan to ini sering dipakai ya. Tapi kalau kalian ingin memakai I work between 9 a.m. and 5 p.m. ya itu sama saja karena artinya sama. Ini sinonimus ya Melan. Jadi nggak ada pembedanya sama sekali. Ini preference kalian aja pengen menggunakan yang mana. Apakah mau pakai from, to, atau between 9 and atau menggunakan between dan 9 tadi. Misalnya the shop ya, saya tulis deh di sini the shop opens from 10 a.m. to 5 p.m. misalnya. Toko itu buka jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Terus ada variasi lain. The shop opens between 10 a.m. to 5 p.m. Ini sama saja artinya gitu. Jadi tidak ada suatu kondisi yang mengharuskan yang mana sih kita harus menggunakan from, to, dan kapan kita menggunakan between, and tadi ya. Ini tidak ada pembedanya, sama saja, hanya sinonimus saja Melan begitu. Dan artinya sama saja. The shop opens from 10 a.m. to 5 p.m. Artinya ya toko tersebut buka dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Terus kalau the shop opens between 10 a.m. and 5 p.m. Toko tersebut buka antara pukul 10 pagi dan pukul 5 sore. Tidak ada pembedanya, bahkan dalam bahasa Indonesia juga bisa digunakan meskipun ya kalau untuk bahasa Indonesia sedikit jarang. Tapi kalau untuk bahasa Inggris ini juga umum dipakai between and ini. Gitu. Oke, Miss. Thank you. Oke. Ya, ada pertanyaan lain?
Jadi nggak ada pembedanya ya kapan kita menggunakan from to dan between and, ini tidak ada pembedanya sama sekali. Oke, jika tidak ada kita latihan saja sedikit. Siapa yang mau mencoba?